walailu lagu. Juga pertolongan, masih dikasih kesehatan, selamatan, juga berbagai nikmat yang tak terhingga banyak. Plus kita pun mendapatkan nilai-nilai positif yang jauh luar biasa. Di antaranya kita mendapatkan sesuatu yang memang di sisi lain orang-orang masih terbuai dalam mimpinya. Kita dibangunkan oleh Allah. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Tiada lain tentu untuk menghadapnya. Salah satu nikmat itu yang belum tentu banyak, karena itulah yang terbilang paling istimewa. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah mendapatkan nilai itu. Ikhwan akhwat rahimahullah, walaupun kondisi masjid seperti ini, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk tetap bersimpuh di hadapannya. Ikhwan akhwat rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada pagi ini kita sudah mendapatkan satu anugerah, yakni melihat fenomena alam gerhana bulan total. Itu satu nilai yang patut kita renungkan. Bagaimanapun itu salah satu tanda kecil bahwa walaupun ayat Allah menjelaskan besar memang seperti itu, tapi kalau dibandingkan dengan dahsyatnya kiamat, tentu ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar mengingatnya. Bagaimanapun kita suatu saat bakal kembali menghadapnya. Ikhwan akhwat rahimahumullah, fenomena alam ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah dengan para sahabatnya, tepatnya tanggal 29 Syawal 10 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi. Selain dari itu, fenomena alam ini berkaitan dengan atau bertepatan dengan meninggalnya putra beliau, yakni Ibrahim. Taurung di antara kaum muslimin saat itu yang ada termasuk sahabat menyatakan bahwa adanya fenomena alam ini atau gerhana bulan atau matahari tempoh hari ada kaitannya dengan meninggalnya putra beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepisnya atau menyanggahnya dan meluruskannya bahwa gerhana ini tidak ada kaitannya dengan seseorang hidup atau mati. Maka beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari itu, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda yang betul-betul ini maha besar. Maka kata Rasul melanjutkan kata-katanya, tidak ada lagi yang disebut fenomena alam ini berkaitan dengan kematian seseorang. Tapi Rasul mengatakan di situ, hendaklah kalian di sini hendaklah kalian berdoa kepada Allah, lalu bertakbir, lantas sholat, dan juga yang disebut di sini sedekah. Yang bahasanya mungkin mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza ra'aitumuha fad'ullaha, apabila engkau melihat tadi gerhana, hendaklah berdoa kepada Allah, lalu wakabbiru, membesarkannya, mengagungkannya, wasallu, dan salatlah
lantas wartasaddaqu dan bersedekah. Yang kita bahas di sini mudah-mudahan walaupun sesaat ya. Fad'ullah di sini tentu semua paham cara berdoa, tapi kadang-kadang ada yang belum tepat cara berdoa. Jangan sampai doa kita sia-sia. Padahal Al-Quran sudah menuntun cara-cara berdoa yang tepat dan benar, sebagaimana tercatat di dalam surat Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rasa takut dan rendah diri. Jangan sekali-kali melampaui batas. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa cara berdoa itu mau tidak mau. Jangan sekali-kali menyaringkan suara, ya. Juga jangan melampaui batas. Menyaringkan suara seperti apa? Tentu semua paham. Idealnya di kita berdoa itu, menurut kita berdoa adalah ya dengan sama-sama dikomando oleh satu atau seseorang. Padahal agama tidak mensyariatkan seperti itu. Karena kebutuhan berdoa kita tentu berbeda. Ada yang ingin sehat, ingin maju usaha, ada yang ingin mendapatkan pasangan saleh dan salihat, tentu dan banyak-banyak lagi. Juga jangan melampaui batas. Melampaui batas di sini tentu berbagai gaya. Ada yang berdoa melampaui batas, melebihi sesuatu yang diharamkan, misalkan, ya Allah, tolong jadikanlah anak ini foto model, atau ya Allah jadikanlah anakku seorang artis yang populer. Nah ini doanya ditolak sama Allah. Karena bagaimanapun ini doa satu kekeliruan besar yang akan merusak dirinya dan masa depan anaknya. Maka mudah-mudahan kita terlindung dari hal demikian. Dan banyak-banyak lagi doa yang memang tidak diperbaiki, itu jadi dosa yang sangat besar. Kedua, doa itu juga etika tata cara. Selain tadi harus tadarruan wa khufyatan, yakni rasa takut rendah diri, diperjelas di dalam surat Al-A'raf ayat 205 menjelaskan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahli minal qawli. Ini jelas. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Jangan sekali-kali menyaringkan suara. Nah, ini udah jelas. Jangan menyaringkan suara dengan rasa takut dan rendah diri. Jadi kalau rasa takut rendah diri tentu harus dibarengi hati, bahkan harus di dalam hati. Jadi kalau kita berdoa, berteriak, apalagi kalau berbisik lain lagi. Ya, dengan rasa mungkin dikatakan di sini halon istilah Sunda, ini tidak termasuk yang dikeraskan tadi. Tapi banyak-banyak juga, kecuali kalau Rasulullah berdoa ketika di Arafah, ya, atau mungkin ketika namanya tawaf, itu sudah ada anjuran dari beliau, ya labbaik Allahumma labbaik, atau yang waktu di Arafah betul-betul sampai Rasul mengangkat tangan ya hingga kelihatan ketiaknya. Itu anjuran. Tapi di doa-doa yang lain Rasulullah SAW bahkan setelah salat pun Rasul tidak mengangkat tangan. Kenapa? Disitulah tadarruan wa khufyatannya. Bahkan masing-masing antara imam dan makmum dengan doa masing-masing. Tentu redaksinya sesuai dengan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini yang patut kita koreksi, walaupun kami tetap menghormati cara-cara orang yang sekarang mereka lakukan. Cuma tolong tanya, sudahkah kita mengikuti cara mereka dikabulkan sama Allah? Secara objektif aja kita tanya kepada diri atau kepada hati kita, mengikuti cara-cara mereka dengan gaya-gaya mereka. Padahal ini Allah yang menganjurkan kita berdoa. Uduni astajib lakum. Kata Allah begitu. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan
mengabulkan permintaannya. Tapi kenapa hingga hari ini berjuta kali bahkan kita berdoa, sudah akan dijawab sama Allah atau tidak? Ini yang patut kita renungkan. Karena di dalam surat Al-Baqarah jelas persyaratan utama dikabul doa itu di dalam surat 186 ayat 106 mengatakan jelas di situ, wa idza salaqa ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'a idza da'ani falyastajibuli wal yunubi la'allahum yarsyudun. Jadi persyaratan yang harus ditempuh kalau ingin dikabul doa siapapun. Walaupun doa tidak semua, Allah Maha tahu tentang getar hati kita, keinginan kita. Apakah yang diminta hambaku ini betul-betul terarah kepada arah kemaslahatan atau kebalikannya. Walaupun diucapkannya tidak melampaui batas. Misalkan ada seseorang memohon kepada Allah siang dan malam, dia seorang pedagang. Ya Allah, berilah aku kendaraan untuk pergi bersama keluarga. Ya, ingin ke majelis taklim, ingin juga mengunjungi saudara yang jauh bersilaturahim dan banyak-banyak lagi. Ternyata mungkin karena berulang Allah mengabulkannya. Tapi tidak tahu di balik itu. Ya, dengan kecepatan Allah memberi anugerah kepada hamba-Nya tadi mendapatkan kendaraan, tapi apa terjadi? Baru dipakai bahasa kita indrayan, ya, beberapa hari tahu-tahu tabrakan sekeluarga meninggal. Nah, mungkin apakah itu juga satu madarat yang memang dari doa? Begitu juga ada kebalikannya. Orang-orang yang belum dikabul sama Allah menjerit siang dan malam, ya, terus menangis kepada Allah. Tapi suatu saat ini ada satu gambaran. Seorang dokter dari Meksiko mendapatkan undangan di Amerika untuk, kalau bahasa kita barangkali seminar, karena ini dokter ahli saraf mata yang terbilang paling hebat di negerinya. Bahkan jadi rujukan para dokter lain karena penemuannya yang luar biasa. Suatu saat diundang untuk pertemuan di Amerika, dokter-dokter yang mungkin bernilai ini sangat tinggi. Berangkat ceritanya ke bandara dengan mesin tiket sebagaimana biasa. Dia berangkat pagi karena pertemuan nanti siang. Tapi di sisi lain ada seorang ibu dari Afrika membawa cucunya sudah 5 tahun bahkan ke 6 tahun, matanya tidak bisa melihat hanya gara-gara terserang penyakit panas. Dia berdoa kepada Allah siang dan malam ingin mengobati, hingga terdengar ke telinganya bahwa ada salah satu dokter, ya, di Meksiko, yakni yang disebut tadi dokter tadi menangis kepada Allah ingin dipertemukan, ingin mengobati cucunya. Padahal ketika datang ke bandara, dokter Meksiko itu katakanlah di satu bandara yang memang antara Meksiko dan Amerika, juga antar Afrika. Maka si ibu datang ke bandara itu. Tidak lama setelah datang, terdengarlah informasi bahwa perjalanan bukan direlai lagi, ditunda. Semua menggerutu, ya, termasuk mungkin orang-orang yang berbisnis di situ. Tapi si ibu tetap berdoa. Husnudon. Seorang dokter juga hanya menarik napas panjang. Ya. Lalu setelah mereka diinapkan, karena memang ini bukan dilai lagi, ditunda perjalanan untuk besok, semua sudah pergi, ya, kepada tempat yang sudah disediakan oleh pihak bandara. Tinggal dokter tadi dengan si ibu yang duduknya berjauh antara mungkin bangku lain dengan bangku yang lain juga. Lalu dokter bertanya tentang si ibu, mau kemana Bu? Kalau bahasa istilah kita, saya ingin mengobati cucu. Ini sudah sekian lama belum ada kesembuhan dari Allah. Sudah dokter mana, dan saya mendengar ada dokter dari Meksiko. Saya mau ke Meksiko. Lalu mungkin tersentak dokter itu. Ternyata doa seorang ibu itu yang dikabul dibanding doa dirinya. Ada apa? Nah, disinilah keistimewaan Allah.
ya, untuk mempertemukan seseorang yang betul-betul menjerit ingin mengobati cucunya dan seseorang ingin mendatangi seminar untuk membagi ilmunya. Di sini kita tidak memiliki hak untuk menentukan kebaikan di antara keduanya. Tentu memiliki nilai masing-masing, maka seorang dokter Meksiko mengatakan, "Ya Rob, ternyata engkau memilih orang yang paling dicintai." Nah, itu rendah dirinya dokter. Itulah orang yang saleh. Ini sebagai gambaran. Lalu di kitab bagaimana cara berdoa? Tentu yang melampaui batas banyak. Ya, mungkin sekarang berdoa sudah dilihat di YouTube, pakai musik, dikonserkan malah berdoa. Ini sudah melampaui batas betul-betul. Bahkan zaman Rasulullah SAW mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari, innahu sayakuna qauman ya'taduna fi du'a. Nanti suatu kaum bakal datang di tengah kaumku, yakni orang-orang yang berdoa melampaui batas. Sekarang sudah terjadi. Itu Rasulullah, ya, karena basyirah penglihatan Rasul ini jauh ke depan, sangat luar biasa. Kita masuk sekarang kepada tadi yang disebut wakabiru. Semua paham tentang mengagungkan Allah dengan bahasa kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Itu cara kita mengagungkan Allah dari sisi ucap. Tapi bagaimana cara mengagungkan Allah dari sisi hati? Semua tidak akan tahu kecuali Allah dengan dirinya. Sudahkah kita tunduk patuh menghadapkan diri kepadanya, baik dalam beraktivitas keseharian atau dalam ibadah itu sendiri? Kalau memang kita tunduk patuh kepada Allah, tentu apapun yang diperintahkannya tak sedikit pun dilanggar atau membanggang, apalagi menolaknya. Karena Allah sudah mengingatkan, dikatakan seperti tadi, udhuni astajib lahum, aku pasti mengabulkan jika kalian berdoa. Ini anjuran dari Allah. Yang mendesain Allah cara berdoa, yang mengabulkan juga Allah. Tapi kenapa di antara kita cara berdoa dirubah? Ini, apakah itu ketundukan kepatuhan kepada Allah sudah berkurang jauh? Atau memang ini penolakan atau pembangkangan? Mari kita koreksi. Mudah-mudahan anak cucu kita tidak termasuk pada mereka. Mereka mengatakan ini kan seni. Silakan kalau seni. Kalau ibadah, mah ibadah tetap. Ya, tapi jangan sekali-kali bahasa redaksi ibadah terutama sudah tercatat di Al-Qur'an seperti Rabbana atina fid dunya hasanah dan selanjutnya, ya, pakai musik. Ini kan tak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani. Kalau kita masuk wilayah itu sudah masuk tasyabuh. Bahkan ayatnya keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu golongan itu termasuk di dalamnya. A'udzubillah. Maka kita hati-hati bagaimanapun mengingatkan anak cucu kita di masa-masa adolescence, masa penentangan, harus betul-betul ditanamkan di hati mereka rasa tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Di sisi lain juga di ayat ini dilanjutkan, ya, wasallu, salatlah kalian. Salat memang semua sudah paham tata cara bagaimana salat menurut Rasul. Jadi kalau salat kita tidak sebagaimana dicontohkan Rasul, ini sia-sia. Bagaimanapun Rasul sudah mencontohkan dalam hadis yang sudah masyhur, sallu kama ra'aitum sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita jauh perjalanan dari Rasul hingga hari ini, tapi para sahabat, para ulama warasatil anbiya sudah menjelaskan kepada kita tata cara salat yang baik dan benar. Dari wudu aja sudah dijelaskan, ya. Idza qama ila sholati fasbiril wudu'a tsumastaqbilal ka'bah fakabbir. Apabila engkau berdiri hendak salat, sempurnakan dulu wudu, menghadap kiblat lalu bertakbir. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Lalu Rasul juga menjelaskan, ya, hal-hal yang mungkin ini banyak khilaf di antara kita, tapi kadang-kadang kita juga, ya, ada rasa malu, rasa enggan untuk memperlihatkan hak itu sendiri. Ada ketakutan kita dikucilkan, ada ketakutan kita mungkin, ya, dicaci dengan dianggap tidak umum.
Ini salah satu bisikan kepada hati kita yang masuk melalui mungkin celah-celah iblis itu mengingatkan kita agar kita jangan bahagia. Kelak dia kemudian tahu semua dia yasuddunahum, setan itu menunjuk atau menuntun jalan keburukan. Disinilah beratnya kita. Tapi walau bagaimana orang yang sudah betul-betul istiqomah, tak peduli dicaci dimaki oleh siapapun, jangan dimurkai Allah. Ini yang harus kita tanamkan, mengingatkan siapapun di antara kita yang dekat, bukan hanya anak istri kita, tapi kerabat. Dan kita berat sekarang masalah tetangga. Harus dijalin tetangga dengan seindah mungkin, bahkan kalau tidak baik dengan tetangga, tentu kita tidak akan mendapatkan nilai surga. Tapi ini masalah ibadah, masalah keindahan dari Allah yang wajib. Karena orang memberi nilai yang baik kepada seseorang, tentu Allah lebih tahu lagi tentang menilai. Apakah dia mau mengingatkan teman atau saudara seikhwan? Ya, ini yang patut kita renungkan. Tapi bagaimanapun, perlahan secara diplomasi tentu kita bisa, walaupun hanya terselubung. Tapi lebih baik secara Rasul juga memulai di awalnya seperti itu. Ya, sembunyi-sembunyi, lalu kita terang-terangan menjelaskan jika kita sudah mulai dekat. Alhamdulillah Masjid Al-Qudwah ini walaupun seperti ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi khidmat. Dan mungkin ada hal-hal yang belum, maaf, Anda ketahui. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita masuk kepada watas sadaqah. Sedekah memiliki makna dua. Ya. Dalam secara global ada sedekah berbentuk zakat, infak. Sebagaimana hadis dikatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhrija sadaqat minal ladzina 'adil bayt. Para sahabat mengatakan kami diperintah Rasul untuk mengeluarkan zakat tijarah itu dari barang-barang yang siap dijual. Nah, ini juga berbeda dengan apa yang kenyataan hari ini. Banyak, nah ini perlu kalau dijabarkan ini harus ada satu diskusi karena memiliki makna yang sangat luas. Kedua, sedekah non materi, yang tadi materi, yakni kita senyum juga, ya sudah sedekah, menyingkirkan duri di jalan juga sedekah, dan banyak-banyak lagi. Bahkan yang disebut sedekah itu juga membantu sesuatu yang memang orang yang belum mampu melakukannya, itu pun jadi sedekah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibadah gerhana ini harus jadi momen terbaik bagi kita, yakni menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah, mentauhidkannya, karena hanya Dialah yang mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk mengurus, mengatur kita tentang berbagai masalah mulai keharian kita. Tapi yang paling urgen adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita hingga tertancap di hati nurani bahwa Allah itu satu-satunya Rabb yang patut disembah atau diibadahi. Lain tidak. Begitu juga kita. Yang kedua tadi membesarkan Allah, memahasucikan Allah, tentu bukan hanya diucap, tapi di hati dan perilaku kita. Jangan sampai tercela. Lantas tadi yang disebutkan kita juga dalam sholat hati-hati. Karena sholat ada yang bernilai usyru sholatihi, 1/10. Ada yang juga di situ utamaha, yang 1/9. Sumenuha yang 1/8, subangha yang 1/7 dari sholatnya, sudusuha yang 1/6, wa khumusuha juga yang 1/5, wa rubauha 1/4, ada juga wa sulusuha dan 1/3, ada juga yang nisbuha. Nah, itu nilai-nilai sholat, tentu kehusuannya Allah Maha tahu tentang itu. Hanya Allah lah yang bernilai. Tapi kalau kita tidak ittiba, ini yang paling. Apakah akan mendapatkan nilai atau tidak? Itu tentu. Allah menilai tadi tahapan-tahapan orang dalam sholat.
tentu mungkin bisa melihat secara gamblang dari hati kita, yang hati kita terbatas tentang ilmu, mungkin tidak tartil bacaannya, mungkin waktunya dilalaikan dan banyak-banyak, tapi tidak termasuk kepada bid'ah. Bid'ah ini tidak ada toleransi di hadapan Rasul. Bahkan suatu saat ahli bid'ah ini ya tidak bisa datang ke telaga Kausar. Suatu saat umat Rasulullah SAW diperlihatkan ya semua datang menghirup atau meminum air dari telaga Kausar itu, satu kalau minum tidak akan haus lagi. Tapi ada sekelompok orang datang lalu diusir dengan suara yang menggelegar. Diusir seperti bagaimana, jangan atau pergi jauh kau dari sini, ibarat gitu kalau bahasa kita. Lalu Rasul menjelaskan, umat itu umat. Apa yang dikatakan? Engkau tidak tahu Muhammad apa yang dilakukan setelah engkau tiada. Ini jelas tentu tentang risalahnya mau atau dirubah-rubah, termasuk dalam salat. Barangkali itu di akhir kata ini, maaf serbuk kata yang memang tidak patut dikatakan, tapi ini harus disampaikan karena ayatnya wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali engkau mencampur adukan antara hak dan batil, juga janganlah sekali-kali engkau menyembunyikan kebenaran. Maka dari itu malam ini atau pagi ini saya sampaikan hal-hal yang memang maaf serbat masih berseliweran. Apakah ini baik dan benar atau ini baik dan bagus? Standar ibadah bukanlah baik dan bagus, tapi harus baik dan benar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.